Kalau Architecture of Love itu bedanya, um, saya lebih jadi director for hire. Jadi sebenarnya Star Vision tuh Pak Parwes sama Ika Natasha yang penulis novelnya sudah mendevelop ini sudah cukup lama dengan penulis namanya Alin Sudio. Nah dari situ ketika mereka approach saya untuk bikin film ini, jadi skripnya udah jadi gitu sebenarnya. Cuman mereka minta masukan dari saya kira-kira apalagi yang perlu di-adjust gitu ya, yang menurutnya bisa di-adjust, kita coba ini gitu, kita coba diskusikan gitu. Jadi gitu, jadi emang bukan saya yang nulis, tapi kontribusi saya adalah saya coba shaping skripnya sebelum akhirnya kita punya shooting draft buat shooting. Itu dari novel kemudian become to film itu berapa persen perubahannya naskahnya itu? Kalau misalnya kadang-kadang orang kan ingat, oh gue baca novel ini terus kemudian begitu just to in the movie beda. Soalnya gini, kalau baca novel itu kan theater of the mind. Jadi kalau misalnya siapapun yang baca novel itu dia adalah sutradaranya gitu kan, karena dia yang ngebayangin ceritanya seperti apa. Tentunya kalau misalnya diadaptasi menjadi film, itu kita mesti ngasih experience baru gitu kan ke buat penontonnya gitu kan, nggak semua yang nonton film sudah baca novelnya gitu. Jadi dan yang nonton novel, yang baca novelnya juga harus mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Perubahannya tidak terlalu signifikan, kita tetap inline dengan rasa dan nuance daripada novelnya, tapi yang kita coba bikin adalah sebuah treatment yang kurang lebih mengenhance rasa dari ceritanya gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya berapa persen perubahannya, cukup signifikan, karena kayak misalnya contohnya di novelnya itu nggak ada karakter Diaz yang dimainin sama Obak Daniel, itu kan tambahan dari pengembangan skenario gitu. Jadi emang ada beberapa tambahan yang kita atau beberapa adjustment yang kita lakukan, tapi semuanya tuh masih inline dengan ceritanya Ika Natasha. Jadi gini, ketika saya masuk sebenarnya namanya Putri Marino udah attach di project ini udah cukup lama. Kayaknya nama Putri itu udah nempel di project ini udah lebih dari 2 tahun kali ya. Karena kan film ini sebenarnya mau dibuat tapi mundur-mundur terus mungkin karena pandemi gitu ya. Tadinya pun juga sebenarnya rencananya mereka udah ada rencana dengan syuting sebelum saya masuk gitu. Jadi emang banyak perubahan gitu. Nah, Putri Marino memang udah attach the project, tapi kalau Nicholas Saputra memang munculnya ketika di-develop barang bersama. Nah, nama Nicholas Saputra tuh muncul kembali gitu. Kayaknya at one point pernah di-approach gitu, tapi muncul kembali ketika kita udah mulai udah ada kepastian kita mau produksi dalam waktu dekat gitu. Sebenarnya kalau baca novelnya emang banyak, maksudnya lokasinya itu di New York ya, main location kita di New York. Cuma di New Yorknya itu kita syuting di Montauk, di Manhattan, sama di Brooklyn area gitu. Jakartanya kita ada shoot juga beberapa adegan Jakarta, tapi ada satu set apartemen yang kita coba cheat di Jakarta, yang syutingnya kita di studio Pulau Gadung. Oke, berarti ada 2 lokasi utama, Jakarta dan New York. Jakarta dan New York. Nanti set-setin aja deh. Betul. Prosesnya lumayan cukup lama, maksudnya selayaknya sebuah produksi film aja, karena kita kalau nggak salah persiapan development skenario bersama sama saya sekitar 2-3 bulan development skenario bersama penulis dan produser. Terus dari situ kita persiapannya sekitar 1,5 sampai 2 bulan sampai 1,5 bulan. Terus kita syutingnya kurang lebih sebulan lebih sedikit lah. Jakarta New York. Jakartanya sebulan lebih dikit production days-nya. Terus post-nya sekitar 3 bulan gitu. Hampir setahun lah itu ya. Hampir. Persiapannya lumayan lama karena syuting di New York kan kita juga butuh persiapan di New Yorknya juga gitu, dan kita kerjasama sama Rollin Studio sebagai producing partner di sana. Jadi kita sempat berangkat ke sana buat survei lokasi dulu, buat nyari talent gitu, buat nyari supportingnya di sana. Jadi memang butuh waktu sih persiapannya.
Sebenarnya kalau maksudnya development cerita tuh untuk sampai dapat yang pas itu juga lumayan lama, karena kan apa yang diinginkan sama novelisnya, apa yang diinginkan sama produser, apa yang kita inginkan juga sama penulis, itu kan kita mesti coba inline semuanya dulu gitu ya, what kind of story we want to tell gitu. Jadi itu juga butuh proses. Kalau misalnya film kan it's about preparation gitu, ketika persiapannya matang, ketika persiapannya itu benar-benar siap gitu, mestinya productionnya juga biasanya lancar gitu. Tapi mungkin kendala yang terbesar di lapangan yang kita tidak anticipate adalah cuaca, karena cuaca dingin ternyata lumayan bikin kinerja agak lambat gitu ya. Performersnya juga Nico dan Putri juga punya kesulitan juga gitu ya, maksudnya harus acting di yang cuaca yang sangat dingin sekali, dan day one kita tuh benar-benar dingin banget gitu. Jadi kita agak kaget karena ketika kita survei lokasi cuacanya belum seperti itu gitu, karena we survey the location sekitar bulan September atau Oktober gitu, di mana cuacanya masih biasa-biasa aja, tapi pas syutingnya di bulan November ternyata ada lumayan ekstrim gitu. Jadi itu mungkin yang kendala terbesarnya buat kita di lapangan.